Puji Tuhan, sekali lagi shalom, selamat malam. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang topik mengelola kemarahan atau managing anger. Dan yang akan membawakan materi ini adalah saya pribadi sangat senang. Kakak sangat senang karena yang akan menyampaikan adalah teman sendiri. Kakak Karin. Kakak Karin ini teman kakak waktu SMA dulu, bersama-sama juga dengan suaminya. Kakak Petri, kasih tepuk tangan dulu teman-teman, kasih sambutan. Puji Tuhan. Kakak Karin sekarang adalah seorang psikolog teman-teman, dan Kakak Karin punya hati yang sangat kuat di dalam dunia pendidikan. Dan memiliki mimpi untuk bagaimana membantu setiap orang untuk mencapai potensi maksimalnya sehingga bisa berguna bagi masyarakat. Kakak Karin menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Indonesia pada tahun 2016 dan kemudian melanjutkan studi S2 Psikologi Pendidikan juga di Universitas Indonesia tahun 2020. Dan sekarang bekerja di bidang edukasi. Teman-teman semangat, excited malam ini? Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Beta panggil Karina untuk naik ke sini. Kakak Karin, mari. Sekali lagi sambil Kakak Karin naik. Kasih tepuk tangan, give it up guys. Oke. Ain silakan. Teman-teman, sambil nanti Kakak Karin menyampaikan materi, teman-teman sudah dikasih sticky notes, benar? Nanti teman-teman bisa catat pertanyaan. Kalau sembari Kakak Karin menyampaikan materi, teman-teman langsung teringat, aduh beta mau tanya ini nih. Ditulis supaya nanti pada saat sesi tanya jawab langsung bisa diakomodasi. Diakomodir seperti itu ya teman-teman. Bisa dimengerti? Oke, tanpa berlama-lama sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Kakak Karin. Silakan Ain. Oke, shalom. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak untuk kesempatan saya boleh berdiri di sini untuk sharing sedikit dari apa yang saya pelajari selama beberapa tahun ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ilan, saya berprofesi sebagai psikolog, khususnya psikolog pendidikan. Jadi memang passion saya juga ada di situ dan saya terus mengejar itu sampai sekarang. Jadi karena bagi saya pribadi pendidikan itu dasar yang harus kuat untuk memajukan suatu bangsa. Jadi saya punya kerinduan untuk bagaimana semua orang itu bisa mencapai potensinya mereka supaya maksimal dan bisa berkarya seperti apa yang Tuhan mau. Jadi setiap orang bisa mencapai tujuannya dia. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang managing anger. Mungkin boleh bantu untuk tampilkan slide-nya. Oke. Boleh next slide? Oke. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Apakah kamu mendapati dirimu marah pada situasi berikut? Jadi ini dijawab saja masing-masing, tidak perlu sharing ke teman. Jadi kalian coba ingat-ingat kalau dalam situasi ini saya biasanya marah tidak ya? Boleh slide berikut? Oke, wifi lambat ya? Oke, kalau ketawa ini artinya ya kita sama-sama bisa tahu jawabannya. Next, menunggu. Ya biasanya menunggu ini mungkin tergantung kita menunggu siapa ya. Mungkin kalau kita menunggu pacar mungkin ya itu gak apa-apa 2 jam, 3 jam, 1 hari pun gak masalah. Nah tapi untuk beberapa orang mungkin menunggu bukanlah hal yang menyenangkan. Selanjutnya, diinterupsi saat sedang berbicara. Ya, saya pribadi marah sih kalau diinterupsi saat berbicara ya. Jadi ini mungkin salah satu kelemahan saya juga untuk ini. Nah ini masing-masing boleh menjawab.
Next. Rencana dibatalkan. Sudah jauh-jauh hari planning, sudah siap, sudah siapkan baju, sudah dandan tiba-tiba. Ih jamare katong tunda joy sen jadi barang beta ada ini, beta mesti pis ini. Last minute apalagi ya itu bikin itu ya kira-kira. Tapi mungkin di sini tidak ada yang seperti itu. Mungkin di sini oke, rencana batal. Oh ya tidak apa-apa ya, puji Tuhan. Mungkin lain waktu ya, mungkin Tuhan punya rencana. Mungkin kedepannya ada yang lebih baik. Di sini mungkin lebih positif ya. Selanjutnya, kehujanan. Oke, siapa yang suka kehujanan apalagi mau ke acara pakai motor tiba-tiba gerimis sebentar terus tiba-tiba panas. Nah itu makin ini ya bikin emosi makin berkecamuk di dalam. Kemudian janji tidak ditepati. Ya untuk orang-orang yang merasa janji itu hutang, nah ini pasti marah nih ya ada dalam situasi ini. Selanjutnya dikritik, ya dikritik apalagi di depan umum dikritiknya. Kemudian berbeda pendapat, ya ini kadang-kadang juga berbeda pendapat nih bisa memancing emosi ya, apalagi kita merasa kita sudah paling benar dan mungkin teman kita atau orang tua atau orang di sekitar punya pendapat yang berbeda. Nah, kebetulan saya sudah menikah, di sini saya datang dengan suami saya. Nah, kalau kita berbeda pendapat itu biasanya agak terbakar ya masing-masing ya. Jadi ini bukan situasi yang mudah juga untuk saya. Selanjutnya, pesanan yang diantar tidak sesuai. Ya, misalnya Gojek tidak boleh sebut ya. Nah contoh kita misalnya saya di rumah, saya dan suami saya terutama suami saya sukanya kalau makan tuh ayam yang paha atas. Tapi datangnya dada. Nah itu walaupun lapar tuh itu cukup mengganggu sih ya Pak. Jadi ini adalah situasi-situasi yang teman-teman semua boleh jawab. Dan kalau misalnya sebagian besar jawabannya, oh iya saya mendapati diri saya marah, mungkin workshop ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman. Oke, next. Oh ya boleh tepuk tangan? Oke, what is anger? Oke, saya minta izin untuk PPT saya agak campur-campur ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi full nanti saya sampaikan dengan bahasa Indonesia. Apa itu kemarahan? Marah itu sebenarnya apa sih? Marah itu adalah emosi yang kita rasakan ketika ada sesuatu yang salah. Atau sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Atau kita juga merasakan bahwa kita dalam posisi yang terancam. Kita dalam posisi terpojokan. Atau ada orang lain yang membuat salah kepada kita. Jadi di sini ada penyebabnya yang men-trigger adanya emosi ini. Ya, itu adalah marah. Pertanyaannya adalah, marah boleh tidak ya? Is it okay to be angry? Boleh? Yakin boleh? Oke. Ya, marah itu boleh. Ya, marah itu boleh karena marah itu adalah emosi. Emosi itu sesuatu yang memang muncul secara natural. Itu memang sudah diproses di otak kita ketika terjadi ada kejadian-kejadian tertentu yang men-trigger emosi itu, maka emosi akan muncul dan marah itu muncul. Marah itu sering dikaitkan atau kita selalu korelasikan dengan emosi negatif. Tapi kalau menurut saya term itu mungkin tepat ya, tapi bisa menjadi misleading karena merasa bahwa oh marah itu sesuatu yang negatif. Kalau menurut saya mungkin marah itu emosi yang tidak nyaman. Jadi kalau ada kategorinya nanti kalau teman-teman mau lihat ada emosi, ada roda emosi. Marah itu termasuk dalam kategori yang tidak nyaman, uncomfortable emotion. Seperti contoh ada cemas juga, ketakutan, ya itu adalah emosi-emosi yang tidak nyaman. Marah itu salah satu di dalamnya. Marah ini penting karena marah ini juga salah satu mekanisme untuk kita bertahan. Bayangkan kalau kalian dibohongi, dicurangi, ya, tetapi kalian tidak marah, ya, itu tentu merugikan kalian. Menurut saya juga
something is wrong ya kalau kita tidak marah. Begitu. Tuhan Yesus pun pernah marah ya Om John ya. Jadi kita itu sesuatu yang natural terjadi. Tetapi di sini yang perlu digarisbawahi, cara kita mengekspresikan marah itu yang menjadi penting. Oke? Jadi marah boleh ya, teman-teman semua sudah tahu ini, tetapi cara kita mengekspresikan marah itu penting. Selanjutnya ini ada beberapa tingkatan marah yang saya ingin bagikan juga. Jadi kalau misalnya ada sesuatu terjadi kita tidak hanya bilang oh saya marah nih ya. Marah ini ternyata ada tingkatannya ya. Marah itu yang pertama yang paling dasar itu biasanya dalam situasi yang tenang dulu ya. Damai semuanya berjalan dengan aman ya. Tenang ya, tidak ada kok rasanya enak-enak aja. Nah selanjutnya ini adalah grogi. Kalau bahasa Inggrisnya itu istilahnya nervousness. Ya, grogi ini mungkin juga bisa agak-agak beririsan dengan kecemasan ya, cemas. Karena di sini juga sedikit cemas, ada sesuatu yang mengganggu perasaan. Contoh tadi saya di perjalanan, tadi saya dibilang harus tiba jam 6.30, tapi ada macet, saya jadi nervous. Nah nervous mungkin kita cemas perasaannya, tetapi kenapa grogi ini bagian dari marah? Karena responnya kurang lebih sama dengan marah, itu men-trigger, nanti selanjutnya saya akan jelaskan apa saja sih yang terjadi dengan tubuh kita saat kita marah. Jadi grogi ini kalau tidak ditangani, contoh tadi ya macet, itu kalau tidak ada jalan keluar itu akan menjadi pemicu kita menjadi marah. Jadi kalau kita sudah mulai grogi, contoh misalnya harus tampil di depan ya lagi grogi terus tiba-tiba ada orang, sudah tenang bisa atau bagaimana, ya katanya bisa marah, kita buyar ya kayak nanti dulu ya kasih waktu, kasih ruang begitu. Selanjutnya ini tingkatan yang lebih tinggi terganggu ya, terganggu atau annoyance. Nah di sini nih sudah mulai ada reaksi ya, kita sudah mulai terganggu. Ini kenapa dia begini ya? Kok begini ya? Jadi sudah mulai men-trigger kita punya respon. Ya, saat kita sudah mulai terganggu. Ini orang kok tanya-tanya terus, ini orang kok pinjam ini terus, pinjam itu terus ya. Jadi kita sudah mulai terganggu nih dengan suatu hal, entah mungkin orang atau ada kejadian-kejadian yang tidak bisa kita kontrol. Selanjutnya itu frustrasi. Frustrasi ini keadaan kita sudah mulai jengkel. Jadi aduh bingung nih, ini harus diapakan lagi nih orang nih. Saya sudah jengkel dengan orang ini. Jadi ini sudah mulai mencapai batas kita. Kemudian ada marah. Marah ini sudah tingkatan yang lebih tinggi. Ini kita sudah mulai agak sulit berpikir jernih. Ya, kadang kita bisa berespon dengan berteriak. Ya, atau mungkin ada beberapa mungkin yang sudah di tahap ini mungkin mereka bisa pukul sesuatu, banting barang. Dan itu anggota tubuh betul-betul kita sudah mulai merasakan panas di dalam tubuh. Ya teman-teman kalau marah biasanya bisa rasakan panas di dalam tubuh. Ya jadi kepala kok kayaknya penuh, tegang gitu ya, ada bagian leher. Nah ini tuh sudah mulai tingkatan yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ini murka. Ya murka ini berarti oke, ini udah yang tahap tingkatan yang paling tinggi. Di sini sudah ada potensi kita hilang kendali ya. Kita mungkin sudah sudah sulit berpikir rasional. Jadi kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, bisa dihindari ya. Jadi ini sebenarnya sebuah tahapan. Biasanya memang ada tahapan-tahapan ini yang kita lalui. Jadi tidak mungkin ya kita orang senggol, gak sengaja senggol kita langsung murka. Kan tidak, agak lompat ya. Mungkin kita jengkel dulu, jengkel gitu. Tapi kalau murka, nah ini bisa jadi mungkin orangnya punya mungkin ada perlu bantuan ya. Ini kok emosinya kok yang dirasakan besar, padahal halnya tuh ternyata sangat sederhana. Ya, itu kejadian-kejadian itu ada. Kadang mungkin kita bilang lebay. Nah tapi mungkin kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya yang dia proses, itu yang bikin dia kok bereaksinya berlebihan. Ya, ada yang mungkin karena memang punya patologis atau mungkin tidak mampu mengelolanya dengan baik. Jadinya hal-hal kecil bisa dibuat besar. Nah ini tahapan-tahapan, ini
saya rasa ini penting untuk dibagikan. Jadi teman-teman juga kosakatanya banyak. Jadi tidak selalu saya marah nih gitu. Tapi kita mulai memperbiasakan, oh ya saya kesal ya. Aduh saya terganggu, saya jengkel, saya marah. Jadi kosakata kita tentang rasa marah itu pun juga kaya. Ya, kalau di Indonesia itu memang sama sekali tidak ada bermaksud untuk mengucilkan, tetapi memang kosakata emosi itu tidak sekaya dalam bahasa Inggris. Tapi kita perlu sebagai orang-orang muda, kita sekolah, kita belajar, kita perlu paham betul, kita perlu tahu betul sebenarnya kita itu ada di tingkatan mana dengan kosakata yang tepat untuk bisa mendeskripsikan sebenarnya apa perasaan kita. Ya. Oke, next. Nah, saat kita marah, ini adalah hal yang terjadi ya, ada namanya physiological response. Di sini itu biasanya detak jantung mulai meningkat, bernapas lebih cepat ya, otot menjadi tegang biasanya di area wajah. Makanya kalau orang marah kita bisa tahu oh ya dia lagi marah, karena memang ada beberapa otot di bagian wajahnya itu yang tertarik, yang lebih tegang ya. Nah, tekanan darah meningkat. Nah, ini makanya kita juga harus hati-hati. Kadang-kadang orang yang sering marah juga bisa darah tinggi, itu betul karena memang proses ini memang terjadi. Nah, physiological response yang muncul ketika kita punya emosi marah ini juga disertai dengan adanya behavioral response. Ya, ada perilaku yang menyertainya. Ya, contoh tadi boleh balik ke slide sebelumnya. Nah, contoh misalnya orang terganggu, ya ini contoh aja. Jadi terganggu kita mulai misalnya kita membentak, ya. Itu adalah respon kita, ya. Atau mungkin kadang-kadang mungkin kalau di Ambon ya kita mungkin bikin muka saja. Itu respon, ya respon yang terlihat. Ya behavior itu biasanya terlihat. Atau misalnya ada yang frustrasi, marah, banting barang. Ya, itu adalah behavior response yang menyertai. Nah, semakin tinggi, semakin intens physiological response-nya, maka behavioral response-nya semakin kuat. Ya, semakin kita marah, detak jantung kita semakin cepat, kita semakin tegang, maka keinginan kita untuk bisa mengekspresikan marah kita itu semakin kuat. Ya, jadi kita grogi, kita tidak. Mungkin orang kalau grogi dia tidak akan langsung pukul orang ya. Tapi kalau misalnya marah sampai murka itu dia bisa pukul orang. Mungkin grogi kita paling cuman yang siapa nih? Sudah diam loh. Ya sebatas itu. Ya. Jadi perlu kita pahami betul, kita perlu bisa mendeteksi itu. Ya, kita dikasih kemampuan untuk bisa aware dengan apa yang terjadi di badan kita. Tadi teman-teman sendiri tahu ya kalau misalnya kita lagi marah badan kita terasa panas. Artinya teman-teman itu punya kemampuan untuk bisa menilai, merasakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Tinggal bagaimana nanti kita bisa mengelolanya dengan baik. Next. Nah, ketika kita marah, biasanya kita akan kesulitan untuk berpikir dan berperilaku secara rasional. Ya, jadi ngaco, sabarang. Kalau katong sumarah tuh, katong bisa sabarang. Ya, kita bisa gagal melihat situasi dari perspektif yang benar. Ya, jadinya kita hanya akan mau melihat dari apa yang kita mau lihat aja. Kita cuma terima informasi dari apa yang kita mau dengar saja. Jadi misalnya kita tahu nih, ini orang tidak seperti itu. Tapi karena kita sudah marah, sudah terlanjur marah, ya apapun yang terjadi, apapun yang kita tahu itu tiba-tiba mendadak hilang. Ya, kita lebih memilih mempercayai informasi yang mendukung perasaan kita saat itu. Ya, walaupun mungkin ini orang baik banget, ya, tapi mungkin ada satu salah paham kecil aja, ya, yang membuat kita marah, kecewa, yang mungkin agak terlalu berlebihan. Akhirnya ada yang bilang apa, akhirnya kita mempercayai informasi yang salah. Ya, nah kalau ini berkelanjutan, ini kita hidupnya enak nggak ya kalau kita
ada di posisi itu terus. Kita terus hanya mau mendengar apa yang kita mau. Kita tidak objektif, kita tidak bisa clear melihat segala sesuatu yang benar, ya. Nah, ini juga kalau kita marah, ya, itu membuat kecenderungan kita membenci orang lain, ya. Atau bahkan kadang kita kalau marah dengan diri kita membuat kita benci dengan diri kita sendiri. Ya, ini bisa menurunkan keberhargaan diri kita. Karena kita akan terus menjudge diri kita terus. Ih, beta ini paling bodoh ya, beta paling ini. No, itu salah. Gitu. Kita lagi marah. Jadi memang kenapa mungkin teman-teman juga dengar kalau kita lagi marah atau emosi terlalu kuat. Jangan pernah mengambil keputusan, jangan pernah bertindak karena biasanya bodoh. Ya, mohon maaf saya pakai kata bodoh. Karena kita tahu mana yang benar, tapi karena emosi kita mengambil keputusan yang salah. Nah, mungkin kalau kita di Ambon di sini orang-orang kayaknya marah itu sesuatu yang biasa ya. Ya kadang kita juga mungkin merasa wah marah tuh, iya sih memang mesti marah dia, memang mesti marah dia. Nah itu kata-kata yang kayaknya mungkin ketong di sini familiar dengan itu. Iya sih memang mesti marah, mesti tunjuk sikap buat dia gitu. Jadi seakan-akan marah itu diasosiasikan dengan situasi yang keren. Kayak oh iya beta power nih, beta bisa marah dia nih gitu. Beta superior, dia di bawah beta gitu. Padahal saat kita lagi marah kalau lihat kondisi-kondisi tadi sebenarnya kita itu dalam posisi yang sangat rentan. Kita bisa diperdaya karena kita tidak bisa melihat sesuatu secara dari perspektif yang benar. Nah ini ini ada kaitkan dengan ada ayat di sini ya. Jadi pokoknya Alkitab tuh paling betul sudah. Nah ini Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi saat kita marah, tahu tidak sebenarnya kita lagi mudah untuk diperdaya. Ya, apa yang kita tahu betul, tapi orang lain bisa gampang masuk dengan hal-hal yang salah yang akhirnya bisa kita percaya yang akhirnya menjatuhkan, menghancurkan diri kita sendiri. Jadi saya ulang lagi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, jadi marah boleh, tapi kalau marah sampai memang sudah tidak bisa mengendalikan diri, kita sebenarnya rentan. Ya, rentan artinya akan sangat mudah diintervensi, mudah diombang-ambingkan, ya, kondisi bisa bawa kita ke sana, ke sini, ya, ragu dan kita tidak akan pernah tahu sebenarnya kita ini mau kemana. Nah, kita kuliah sedikit, ya, teman-teman mungkin yang masih sekolah kita belajar sedikit tentang otak. Boleh ditunjukkan slide-nya? Nah. Ini adalah otak manusia, ya. Mungkin anak-anak IPA lebih familiar, ya. Yang kedokteran di sini ada yang kedokteran, nah mungkin lebih familiar ya, lebih paham tentang otak. Tapi di sini saya bukan ahli otak, tapi ada kaitannya dengan bidang saya. Jadi saya rasa ini perlu dibagikan dan ini salah satu topik yang menarik juga buat saya. Nah di bagian otak itu ada part namanya amigdala. Nanti boleh cari, boleh searching ya. Itu berbentuk seperti almond ya. Amigdala ini punya tanggung jawab untuk emosi kita. Jadi saat kita merasakan sesuatu, amigdala ini punya peran. Ya. Next. Amigdala ini adalah di mana emosi itu berada. Oke, nah amigdala ini biasanya diasosiasi dengan emosi, kemudian impulsivitas. Ya, impulsivitas itu artinya kita melakukan sesuatu tanpa pikir. Ya, kita impulsif. Ya, orang belanja impulsif, belanja gitu. Beli ini tanpa memikirkan ini butuh, ini nanti mau dipakai buat apa gitu, impulsif. Ya, kita mengambil keputusan tanpa kita berpikir. Agresi ya, dan ada namanya instinctive behavior. Itu adalah perilaku primitif, respon primitif. Teman-teman di sini pernah dengar istilah fight or flight?
Fight or flight. Jadi saat kita marah, rasa takut, kita itu manusia, respon primitif kita punya kecenderungan untuk kita kabur atau kita lawan. Fight atau kita flight. Ya, itu adalah respon primitif. Tapi biasanya kalau marah lebih seringnya flight atau fight. Flight atau fight? Fight ya. Ini yang jawab teman-teman di sini ya. Nah di sini amigdala ini penting ya, penting ya. Ini penting kenapa? Karena kalau zaman dahulu ya, misalnya orang lagi berburu terus lihat singa, macan, bayangkan kalau tidak ada refleks itu, apa yang terjadi? Ya, bisa menjawab sendiri ya. Ya, tidak mungkin dia diam. Ya, mungkin dengan terbatas punya mungkin senjata yang terbatas, mungkin tidak bisa fight. Ya, itu respon yang terjadi. Contoh, ada orang siram air panas di katong kaki, katong diam, seng toh pasti katong fight. Ya, karena itu salah satu cara untuk kita melindungi diri kita. Itu baik ya. Artinya memang belajar ini juga lihat bahwa maksudnya Tuhan tuh hebat banget gitu. Create otak kita tuh sedemikian rupa, hal-hal yang sepele-sepele itu aja tuh yang iya juga ya. Maksudnya itu cara kita memproteksi diri dan itu tidak kita pelajari. Ya, kita itu terjadi secara natural gitu. Ya. Nah, ini untuk biasanya remaja, ya remaja. Di sini ada yang masih remaja? Banyak ya? Oke. Remaja akhir ya? Oke. Ini Pendeta John Patikawa juga angkat tangan ya. Nah, oke. Ini remaja itu biasanya ya masih bergantung pada amigdala ini. Kenapa? Karena ada bagian otak nanti yang saya jelaskan lebih kompleks atau namanya prefrontal cortex itu belum berkembang dengan baik. Jadi saat bayi lahir, kita lahir, otak kita tuh tidak langsung sempurna. Ya, ada tahapan yang harus dilewati. Ya, ada nutrisi yang harus dikasih, latihan yang harus dikasih, ya usia, kematangan itu prosesnya panjang gitu. Ya, dan coba maksudnya Tuhan tuh bertanggung jawab gitu selama kita proses itu terbentuk. Nah, remaja ini seringkali ya bergantung pada amigdala. Ya, makanya remaja itu sangat cepat, sangat reaktif. Ya, nah mungkin yang punya anak remaja pasti paham ya. Baru kita komentarin sedikit sudah langsung, ih mama nih itu, papa nih itu. Gitu. Mama sih tahu apa, papa sih tahu apa. Gitu. Kita mungkin belum selesai, orang tua belum selesai sudah dibalas dengan ya merasa yang paling tahu. Ya itu wajar ya. Itu terjadi pada semua remaja, rata-rata remaja itu seperti itu. Jadi itu sesuatu yang wajar, tergantung memang nanti orang tua punya kebesaran hati, kekuatan untuk bisa terus mendidik dan membesarkan dengan takut akan Tuhan. Ya. Nah, amigdala ini biasanya kalau misalnya kita banyak sekali, kalau remaja mungkin ya sudah, ya itu terjadi. Tapi kalau misalnya kita sudah besar ya, kita sudah maksudnya besar dalam artian sudah dewasa, kita masih terus bergantung pada ini ya, apa-apa kita marah gitu ya. Kita responnya fight seperti yang tadi teman-teman bilang, maka kecenderungannya kita tuh bisa menyakiti orang lain. Ya, karena ini respon-respon yang tadi respon primitif namanya. Ya. Nah, ini kaitkan saya ada ayat juga nih. Nah, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi artinya gini, maksudnya Tuhan itu sangat tahu kita punya kondisi, Tuhan yang bentuk kita, Tuhan tahu bahwa ini tuh bisa terjadi gitu. Karena jadi kita diingatkan lagi apabila kamu marah, janganlah kamu tuh berbuat dosa karena memang ada potensi itu terjadi. Ya mungkin kalau buat salah sekali dua kali, tapi kalau sudah sampai kita pukul orang, kita kita maki orang, kita
kasih bikin seorang karena kita marah, ya itu yang kita harus berhati-hati sampai di situ. Nah, Tuhan itu adil. Jadi Tuhan itu juga menciptakan ada namanya prefrontal cortex. Boleh? Nah, prefrontal cortex ini bagian otak depan itu yang paling terakhir terbentuk dan punya peran yang sangat-sangat penting. Ini keterampilan untuk kita bisa membuat keputusan. Ya, menilai sesuatu, meregulasi diri, ini fungsi-fungsi eksekutif, planning dan lain sebagainya itu ada di situ. Nah, amigdala dan prefrontal cortex ini seharusnya bisa bekerja sama. Jadi emosi ditangkap, tetapi prefrontal cortex ini harus tetap punya peran, yaitu menilai, oke, ini marahnya kenapa, oke jadi ini penyebabnya apa, ini situasinya bagaimana, apakah boleh marah, tahan-tahan ini, oke ini sudah tepatkah untuk marah sekarang, oke ambil informasi lebih banyak lagi, cari lagi informasi. Jadi tidak langsung ada keputusan, jadi ada step-step yang panjang. Nah ini penting karena kalau kita marah ya, kita marah itu harus ada buffer. Jadi harus ada proses berpikir dulu, ya kita harus ada runtutan berpikir sebelum kita mengekspresikan emosinya. Jadi kalau kita cuma pakai amigdala ya sudah kita langsung fight ya. Atau kita fight, kita ya betul saya bicara yang salah, betul sudah habis, jangan bahas lain. Nah itu kan menggantung buat orang ya, tidak semua orang suka dengan cara itu. Atau kita langsung marah orang juga tidak semua orang suka. Nah prefrontal cortex ini akan membantu kita untuk bisa menilai apakah kemarahan kita ini yang mana nih? Yang tadi kita sudah murka atau kita masih ini masih tahap jengkel. Apakah wajar untuk kita berperilaku seperti ini? Kita meresponnya seperti ini, oke? Atau misalnya kita dengar sesuatu informasi yang mengganggu kita. Oke, sebelum bereaksi ayo kita cari informasi lebih banyak dulu, tanya lagi orang itu. Jadi ada step-step yang sebenarnya proses itu sebenarnya sudah membantu kita meregulasi emosi untuk ini informasinya untuk kita pakai. Nanti kalau kita mau marah sewajarnya pada tempat yang tepat dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi bukan kayak misalnya habis gereja dapat informasi. Kan tidak mungkin kita langsung teriak-teriak di muka gereja gitu ya. Bahkan bukan cuma di gereja atau di sekolah, di jalan gitu. Tidak mungkin kita langsung teriak-teriak gitu. Ya, jadi ini juga adalah proses juga yang menentukan kita kedewasaan kita. Nah prefrontal cortex ini ya, mau bilang sayangnya juga tidak ya. Ini baru selesai matang itu di usia kurang lebih 25 tahun. Ada yang di sini sudah 25 tahun? Siapa yang di bawah 25 tahun? Oke, banyak ya. Jadi mungkin saja ini sudah di atas 20 tahun, siapa yang di atas 20 tahun? Oke, mungkin saja ini sekarang proses prefrontal cortex kita tuh lagi dalam proses pematangan, ini sudah hampir-hampir sempurna. Tapi ya ini tidak terjadi secara otomatis. Ini harus dilatih karena ini keterampilan. Ini harus kita latih. Jadi bukan berarti sekarang beta marah-marah saja, beta apa-apa beta emosi saja dulu, nanti tunggu beta 25 tahun pasti beta sudah lebih dewasa. No, ya. Otak tidak bekerja dengan cara itu. Kita harus bisa membentuk semua neuron-neuron, kita connect, kita latihan untuk kita sampai bisa di titik bahwa ketika ada masalah datang, saya tahu saya harus berbuat apa. Ya, itu otak kita seperti itu. Jadi ini adalah proses yang harus dijalani semua orang. Ya, mudah? Enggak juga. Tetapi kalau di sedini mungkin, ya saat ini mungkin teman-teman pulang sudah tahu bisa dilatih, mulailah dari sekarang. Ya, karena ini usia-usia kritis nih ya untuk kita belajar nih. Ini biasanya godaannya banyak, hormonal lagi naik turun ya. Ini remaja itu yang paling sulit. Perubahannya sangat besar. Itu saya harus akui itu. Jadi menghadapi remaja itu sangat menantang.
Ya, saya bekerja di sekolah sebelumnya, saya menangani anak dari kelas 4 SD sampai kelas 8. Wah, masalahnya macam-macam, ya. Sampai di tahap self harm itu juga ada. Jadi remaja itu kompleks ya, karena mereka perubahannya dari luar, dari dalam tuh sangat banyak. Itu mau jadi orang dewasa tapi belum juga, mau anak-anak juga bukan, jadi nanggung gitu. Nah ini memang tahap yang paling menantang, tapi juga penting yang bisa menentukan nanti teman-teman nanti dewasanya mau seperti apa. Jadi kalau semakin kita mau memuaskan cuman oh ya sudah beta mau marah saja, ya kapan gitu kita akan bisa, tidak bisa terjadi tiba-tiba. Ini karena ini keterampilan yang harus dilatih ya. Nah kita punya mungkin tambahan sedikit bahwa ketika kita cara kita mengekspresikan emosi, ini adalah biasanya dipengaruhi oleh keluarga dan interaksi sosial juga. Nah mungkin saya tidak tahu teman-teman di rumah seperti apa, apakah dapat kesempatan untuk mengekspresikan marah? Di rumah boleh marah tidak? Boleh? Ya, wah berarti luar biasa ya sekarang ya. Jadi boleh mengekspresikan marah ya. Karena ada budaya-budaya tertentu yang marah itu nggak boleh. Atau marah boleh, tapi marahnya yang bagaimana? Oh iya boleh marah boleh. Katompi marah dia, mari katompi bakalai dia. Nah itu juga cara mengekspresikan marah. Tetapi apakah sudah dikasih ruang untuk mengekspresikan marah secara tepat? Ya, artinya ada proses tadi mengenal emosi dulu, ini marahnya yang mana gitu, apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana kita mengekspresikannya itu penting. Nah interaksi sosial ini juga sangat menentukan ya, kita lihat teman-teman kita marah bagaimana, ada kecenderungan kita apalagi remaja, kita biasanya mau sama ya dengan teman-teman ya, biar kita satu frekuensi gitu sama teman-teman kita. Nah penting untuk kita belajar cara meregulasi marah secara sehat. Sudah pasti. Nah, regulasi marah atau managing anger ya itu adalah kemampuan kita untuk mengenal, meregulasi dan berespon terhadap emosi marah. Jadi ingat, mengenal, meregulasi dan berespon terhadap emosi marah. Jadi teman-teman di sini perlu kenal dulu. Saya marah ya, marahnya yang mana nih? Yang tadi cuman jengkel, itu perlu tahu dulu. Ya, kemudian nanti kita regulasi dan kita tahu oh ya responnya harus seperti apa. Ini ada beberapa cara ya, ini bisa dipakai kalau teman-teman mungkin mau sekarang Google, ChatGPT banyak ya, itu boleh. Pokoknya cara mana saja yang cocok pakailah itu. Ya, tapi ini ada beberapa cara yang ini saya bagikan juga ke ada dulu murid saya usianya SMA waktu itu ya. Saat kita marah, tenang dulu. Ya, tenang. Mungkin kalau lagi di jalan ya mungkin kita tenang, boleh ya pakai headset atau apa dulu ya. Nah saya juga bukan orang yang gampang meregulasi marah gitu. Jadi proses yang panjang sampai sekarang pun saya masih belajar. Jadi gitu ya, apalagi kalau sudah mungkin karena saya baru menikah jadi saya baru rasa oh ya memang ternyata tidak mudah ya. Nanti mungkin di beberapa tahun ke depan mungkin sudah lebih terbiasa lagi. Tapi yang pertama kita harus menenangkan diri dulu. Ya, kayak ini bagaimana nih kakak? Kata udah marah dapat suruh tenangkan diri. Ya itu memang adalah proses yang harus kita latih. Ya, kita tenangkan diri supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu, kata-kata sia-sia dan lain sebagainya. Kita boleh dengan kita cari tempat yang tenang, kita boleh mungkin cari mungkin keluar sebentar ya, atau mungkin sekedar tarik napas, mau pakai dengar lagu sebentar, terserah caranya apa saja boleh ya. Kemudian namai apa itu emosi kamu apa yang kamu rasakan, itu penting.
Ini kamu harus prosesnya melatih. Kayak ini sebenarnya beta nih apa ya tadi, jengkel atau apa. Jadi dengan adanya proses itu sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh lagi menurunkan yang tadi physiological response tuh detak jantung tuh kita lagi menstabilkan itu. Ya, itu proses meregulasi. Jadi sekedar kita kasih nama saja itu emosi, itu sebenarnya kita lagi menstabilkan. Karena kenapa? Kita sudah mengfungsikan si prefrontal cortex supaya kita lebih logis. Karena kalau amigdala kita nggak logis jadinya. Kita cuman itu impulsif, ngaco gitu ya. Kemudian penting juga memvalidasi emosi. Ya, remaja perlu validasi. Perlu ya semua orang perlu validasi dong. Ya, itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Ya, jadi kita memvalidasi, oh iya saya marah nih. Mungkin teman kita iya, memang tadi saya marah. Iya, saya marah karena ini tuh. Jadi kita memvalidasi emosi, jangan sampai kita lagi marah, seorang datang, oh sudah saya usah marah itu saja mau. Ya, itu mungkin orang itu merasa saya mengabaikan beta nih, beta tuh lagi marah loh, beta juga butuh didengar gitu. Jadi itu adalah tugas mungkin karena dengan beta profesi itu yang sering beta lakukan. Oh ya, misalnya dengan murid, oke kamu marah ya karena ini ya. Mungkin terdengar kayak, saya tinggal ulang-ulang akang terus, iya beta marah. Tetapi saya perlu konfirmasi supaya dia sadar dia tuh emosinya apa. Kamu marah ya, tadi kamu marah. Ya oke, dan dia harus iya marah. Oke, marahnya dari mungkin tadi agak susah ya kalau mungkin anak-anak yang mungkin kosakatanya mungkin tidak banyak. Dari 1 sampai 5 marahnya berapa? Mungkin dia kesal, ini miss ini tinggal suruh beta pikir. Tapi jadinya dia mau tidak mau dia berpikir, oh iya marahnya mungkin 3. Kira-kira dengan tadi respon yang kayak gitu cocok tidak? Nah jadinya dia mulai, kita lagi latih tuh prefrontal cortexnya untuk pikir lagi gitu. Sudah betulkah respon ini? Nanti ke depannya akhirnya dia, oh iya lain kali tidak perlu sampai di tahap itu. Jadi memvalidasi emosi itu penting. Jangan sampai teman kita lagi marah, sudah saya paling lebay, itu saya marah. Jangan ya, itu nanti bisa orang tuh bisa tidak mau cerita lagi buat kita karena itu. Ya, jadi emosi apapun validasi. Bayangkan kita lagi marah digituin ya. Jadi lakukanlah golden rules, lakukanlah apa yang kamu ingin orang lain lakukan ke kamu. Ya. Nah, ekspresikan emosi ini penting. Kita pakai I statement. Jadi fokusnya ke kita, saya. Bukan gara-gara sih beta begini. Yang ngerasa itu saya bukan. Ya, jadi mungkin kenapa gara-gara itu mungkin orang itu pikir beta sih yang tahu gitu. Jadi kita pakai I statement, boleh next. Nah, I statement ini penting untuk kita latih supaya kita itu fokus dengan apa yang kita rasa. Saya rasa marah saat tadi kamu tidak mendengarkan saya saat berbicara. Jadi tahu tuh clear alasannya apa. Ya. Tadi saat kita lagi bicara karena kamu tidak dengarkan saya. Yang saya mau, yang saya harapkan, yang saya perlu, kamu dengar saya. Clear, pesannya clear. Jadi bukan kayak, sini tadi beta udah bicara. Apa gitu. Jadi ini adalah sebenarnya apa ya, orang dewasa lah yang bisa melakukan ini. Ya. Karena tadi untuk kita bisa mengeluarkan I statement ini ya, saya merasa ini saat ini karena ini yang saya perlukan ini. Jadi tadi prefrontal cortex sudah main tuh. Dia oke, saya marah nih. 1 dia sudah ada penilaian nih. Kedua dia tahu kapan. Ketika dia sudah menganalisa apa penyebabnya dan dia sudah menganalisa kebutuhannya. Dia tahu oh ya beta mau ini. Ya, jadi itu perlu dilatih setiap hari. Jangan pernah you statement. Itu nanti orang merasa tertuduh. Jadinya pesan yang kita mau sampaikan tidak akan pernah sampai, percaya. Karena belum apa-apa sudah dijudge, oh yo gara-gara beta. Oh yo sudah, saya tinggal salah beta terus.
komunikasinya pesannya tidak akan sampai, masalah tidak akan selesai. Nah, next, ini sudah hampir habis ya. Nah, bagaimana kalau kemarahan sudah dipendam lama? Mungkin kemarahan yang sudah bertahun-tahun, yang tidak keluar. Ya, ada yang pernah merasakan ini? Yang ganjel bertahun-tahun, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana cara mengekspresikannya. Ada? Ada ya? Ya, pasti semua orang ada. Ya. Bagaimana kalau gini? Ya, harus apa dong? Nah. Next. Ini yang penting, selama apapun kamu marah, kamulah yang bertanggung jawab atas emosi kamu. Ya, kamu yang bertanggung jawab untuk emosi kamu. Mungkin kita ganti, saya yang bertanggung jawab atas emosi saya, perasaan saya. Saya tidak bertanggung jawab atas emosi orang lain, seperti orang lain tidak bertanggung jawab atas emosi saya. Tapi kakak dia yang bikin beta rasa gini. Oke, betul. Tetapi gini, kamulah yang punya kekuatan itu untuk bisa meregulasi apa yang dalam kamu gitu. Kalau misalnya kita terus menuntut orang lain, iya saya harus datang, saya yang harus kasih selesai. Akang deh beta, kalau pokoknya kalau saya yang kasih baik deh beta akan begini sah, beta saya akan, pokoknya itu gara-gara C, beta begini gara-gara C. Kita akan marah terus. Ya yang akan menderita ya kita. Ya, jadi itu mungkin nggak tahu itu kabar buruk atau kabar baik. Jadi memang perlu kedewasaan memang untuk kita bisa mengambil keputusan untuk meregulasi emosi tadi gitu. Jadi mau sampai kapan kita terus menyalahkan orang lain ya? Mau sampai kapan? Oh iya gara-gara dia beta rasa gini, mau sampai kapan gitu? Capek, nanti hidup kita tuh tidak akan bahagia karena tetap menggantungkan sebenarnya apa yang kita bisa lakukan yang Tuhan sudah kasih kemampuan tapi kita terus salahkan orang lain, kita terus gantungkan di orang lain. Ya tadi Kakak Ilan bilang kita tuh kuat ya, kita tuh punya kekuatan untuk melakukan apapun. Ingat anak muda itu kuat ya, jadi kita tuh sebenarnya punya kekuatan, kemampuan yang Tuhan kasih untuk kita sebenarnya bisa manage itu tanpa kita perlu menarik-narik orang lain. Untuk bisa, oh ya saya yang mesti kasih beres. Bayangkan kalau orang itu susah yang ada. Apakah Kakak mau marah seumur hidup? Ya, yang akan susah kalian. Dan kalian akan terus rentan, tidak bahagia, tidak terlatih. Pokoknya seperti anak-anak terus nanti penyesalan akan di akhir. Ya. Nah ini saya tutup dengan ayat ini ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi apapun yang tadi teman-teman sudah dapat ya, mulailah kita mengambil keputusan dengan apa yang kita sudah tahu, kita sudah belajar. Jadi kita bertransformasi karena memang Tuhan itu memang sudah kasih kita kemampuan. Ya kita punya otak semuanya sama ya. Kita punya kemampuan sama, tinggal kamu mau atau tidak untuk mengambil langkah besar dalam hidup kamu untuk membuat suatu perubahan. Jadi itu mungkin tantangan buat teman-teman semua di sini, terutama anak muda yang hormonnya naik turun berkecamuk di dalam. Ini adalah momen yang kalian bisa pakai untuk bisa mengambil keputusan, untuk melatih diri kalian. Mungkin setelah ini kalau pulang akan ada hal-hal yang mungkin bikin kalian marah. Biasanya kayak gitu ya, apalagi kalau kita tantangan di situ mungkin pulang ada sesuatu yang bikin kesal. Pakailah momen itu untuk melatih diri untuk ini mungkin saatnya. Dan itu harus dilatih terus ya, seperti otot kita tidak tiba-tiba bisa jadi six pack, betul? Begitulah dengan otak kita perlu latih terus, kasih nutrisi yang cukup, kita perbiasakan otak kita untuk melatih meregulasi emosi kita. Oke, itu mungkin sekian dari saya, semoga bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan teman-teman semua, God bless you. Cek. Sekali lagi teman-teman kasih tepuk tangan buat Kak Karin. Kak Karin jangan turun dulu. Oke,
teman-teman, sekarang kita akan masuk di sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman dari tadi sembari Kak Karin menyampaikan materi, teman-teman sudah muncul pertanyaan-pertanyaan atau mungkin juga teman-teman mulai rasa sesak di dada, ada sesuatu yang berbicara. Teman-teman bisa tulis di sticky notes itu. Atau boleh kalau teman-teman mau bisa langsung juga angkat tangan langsung ngomong aja pakai mikrofon boleh. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Teman-teman tim boleh bantu yang sudah tulis pertanyaan di sticky notes boleh dibawa ke sini. Teman-teman ada pertanyaan? Boleh langsung angkat tangan? Silakan. Oke, silakan. Ya, bisa dibantu mikrofonnya. Oke, Ade boleh perkenalkan nama dan jenjangnya apa sekolah atau sudah kuliah? Halo. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Grace dari KC Kampus. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Kak Karin karena materi yang dibawakan itu sangat berguna bagi kami para anak-anak muda. Pertanyaan saya di sini sebenarnya ada dua Kakak, cuman yang pertama itu Kakak sudah jelaskan di salah satu slide tadi, jadi tentang cara mengekspresikan atau mengatasi. Jadi saya akan bertanya pertanyaan kedua saja. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menenangkan diri saat marah ketika saat itu juga dimintai jawaban atau keputusan. Jadi seperti yang kakak tadi sudah jelaskan bahwa harus menenangkan diri, memvalidasi perasaan dan juga lain-lain. Cuman bagaimana ketika kita tidak sempat memiliki waktu untuk mengambil waktu untuk diri sendiri tanpa orang lain untuk menenangkan diri. Sedangkan ketika membuat keputusan saat marah itu sering tidak rasional dan keputusan itu membuat kita menyesal. Sedangkan kita dipaksa untuk membuat keputusan atau memberikan jawaban secepat mungkin Kak. Begitu, terima kasih. Thank you Grace. Silakan. Oke, sebelah sini. Nama dan jenjang ya. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Moran, kebetulan sudah lulus kuliah. Mungkin pertanyaan dari saya, tadi sempat dijelaskan bahwa ada tingkatan marah dari tenang sampai murka. Mungkin pertanyaan saya adalah, apakah perasaan iri hati atau jealous dan cemburu itu masuk di tingkatan marah atau tidak? Itu sih pertanyaan itu saya. saja? Ya. Oke, thank you Moran. Oke, ada lagi teman-teman? Moran ya? Moran. Oke, ada lagi teman-teman? Atau yang di sticky notes? Ada? Oke, ada yang masih tulis. Oke, Kakak Karin boleh dijawab dulu. Tadi ada 2 pertanyaan dari Grace dengan Moran. Oke, Grace. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini saya coba membayangkan kalau ada di situasi seperti itu bagaimana ya kita harus mengambil keputusan dengan cepat di saat kita lagi marah. Nah, kita itu punya kekuatan sebenarnya untuk bisa, jadi memang untuk proses latihan itu sebenarnya memampukan kita untuk bisa meregulasi diri dalam waktu yang cepat. Ya, jadi saat kita mau mengambil keputusan, ada hal yang penting yang kita harus miliki adalah informasi yang cukup. Jadi saat kita marah pun ya kalau kita punya informasi yang cukup, kita mengolah informasi yang ada itu memampukan kita untuk mengambil keputusan walaupun kita dalam kondisi yang marah. Boleh jadi keputusan yang kita ambil ya mungkin tidak ideal ya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, apalagi kita sudah ditekan seperti harus segera mengambil keputusan, tetapi selama informasi untuk Grace mengambil keputusan itu cukup, seharusnya itu bisa Grace tetap bisa mengambil keputusan saat marah
Jadi ingat saat mau mengambil keputusan informasi juga penting. Jadi bukan hanya perasaan, informasi. Ya, nah biasanya saya pun kalau misalnya dalam kondisi yang harus cukup harus segera mengambil keputusan, ada trik yang biasanya kita pakai. Contoh misalnya harus di pekerjaan harus segera cepat ambil keputusan ya dalam kondisi aduh ini bagaimana lagi bimbang, ini takut salah dan lain sebagainya. Itu kan emosi lagi kuat itu. Ini bagaimana? Tetapi saya tidak akan sungkan untuk tetap minta waktu atau saya akan mencoba berdiskusi. Jadi bertanya. Jadi sambil kita mengulur waktu sebenarnya untuk kita dalam proses menenangkan diri itu saya juga biasanya akan sambil ngobrol dulu dengan orangnya sebelum saya mengambil keputusan. Atau boleh loh kita minta waktu. Boleh nggak saya misalnya kasih waktu mungkin 5 menit ya 5 menit. Jadi walaupun sudah di kadang mungkin dipaksa-paksa kita tetap punya hak untuk itu. Tetapi kalau misalnya kondisinya sudah terdesak ingat bahwa informasi juga penting untuk mengambil keputusan. Jadi selama informasi kita cukup, seharusnya keputusan yang kita ambil bisa tetap oke ya. Apakah menjawab Grace? Ya. Oke, thank you. Kemudian Moran. Ya, Moran. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, iri hati ini biasanya jealous ya. Itu dasarnya termasuk dalam emosi yang tidak nyaman juga. Ya, ini juga bisa diasosiasikan memang dengan kemarahan sih. Nah mungkin tergantung ada yang mungkin marah juga bisa. Saya sih tidak punya jawaban pasti ya karena kalau kita lihat ada roda emosi ya ada will emotion, jealous itu bisa berdiri sendiri. Tetapi dia itu adalah sebenarnya juga ada pecahan dari marah juga ada. Karena kita iri hati itu juga ada dari kemarahan ya. Jadi emosi dasarnya itu marah, tetapi emosi sekundernya itu ada itu yang tadi. Ada bisa jealous juga ada di situ. Jadi mohon maaf saya tidak bisa jawab ini tepatnya yang mana, tetapi memang dasarnya itu adalah kemarahan. Ya, jadi kalau misalnya ada perasaan itu ya mungkin dasarnya itu yang kita rasa marah. Apakah menjawab Moran? Oke, terima kasih. Sip. Oke, Kakak Karin ini ada beberapa pertanyaan. Teman-teman setelah kakak lihat di sini memang bisa dikategorikan jadi sama. Jadi mungkin ada 4 tapi kakak jadikan 1 aja atau 2 gitu ya teman-teman. Nah Kakak Karin di sini ada pertanyaan. Ketika kita dimarahin, respon kita harus bagaimana? Terkadang sudah menjawab yang benar tapi tetap dimarahi. Itu yang pertama. Dan yang berikut adalah berkaitan dengan prefrontal cortex. Ya. Seperti yang sudah dipaparkan bahwa selama masih remaja itu pertumbuhannya belum sempurna. Apakah ada cara untuk menjaganya atau bagaimana cara kita agar prefrontal cortex itu bertumbuh dengan maksimal? Oke. Ya, tadi yang pertama itu ya sudah kita dimarahi, kita jawab, kemudian tambah dimarahi ya, Kailan ya? Iya, tetap dimarahi. Jadi jawab yang benar, tapi tetap dimarahin. Oke. Nah, ini juga sebenarnya mengindikasikan bahwa begini. Respon marah kita itu kita pelajari ya dari orang tua dan lain sebagainya. Jadi kita juga perlu, ini saya mungkin asumsikan ini orang tua ya. Kalau orang tua marah, kita sudah kasih jawaban yang betul, orang tua makin marah karena merasa dijawab. Kira-kira begitu ya? Ya, ini saya nggak tahu situasinya apa, tapi saya membayangkan situasinya itu seperti itu. Di situ kan artinya sebenarnya gini, tidak ada yang salah dengan jawaban kita ya, tetapi saya juga tidak akan menyalahkan orang tua ini atau orang ini yang marah kita balik kalau kita sudah jawab. Karena mungkin itu adalah cara selama ini itu adalah cara yang mungkin orang ini tonton dari
apakah mungkin orang tua sebelumnya, orang tuanya atau dari lingkungannya ketika menghadapi situasi-situasi seperti itu. Jadi gini, kita juga perlu belajar peka. Ini kan ceritanya bukan saya yang marah nih, tapi orang lain yang marah nih ke saya. Artinya gini, kita juga perlu peka bahwa ini prefrontal kita juga harusnya bekerja nih, karena kita menilai bahwa oh ya ini orang lagi marah. Dan kita tahu bahwa oke, apapun yang saya kasih tahu kan tetap salah. Ya. Jadi di sini juga kita perlu belajar untuk tidak gini, kita mungkin jadinya marah juga ya, tetapi jangan kita fokus kepada jangan kita fokus kepada rasa marahnya dia ke kita, tetapi kita fokus bahwa oke, ini artinya informasinya belum sampai ke orang ini dan kita tunggu sampai reda, baru kita ngobrolnya nanti setelah tenang. Jadi mungkin orang ini perlu waktu sebentar untuk meregulasi emosinya. Kalau kita lagi marah, yang tadi ya, kita akan menjadi rentan, kita akan sulit menerima informasi apapun sekalipun itu betul. Ya yang tadi tuh anger yang tadi ada sempat slide itu ada. Jadi ini juga tentang kepekaan kita untuk lihat bahwa oh ini orang lagi marah nih. Kita lihat bahwa oke, ini bukan waktu yang tepat, jadi saya menahan diri dulu. Jadi perlu belajar untuk kita tidak baper juga dengan respon orang ini. Sakit hati mungkin iya, tetapi segeralah kita meregulasi bahwa itu sebenarnya bukan poin pentingnya. Poin pentingnya adalah komunikasi ini harus terjalin dengan baik dulu agar informasi apapun itu bisa tersampaikan. Ya, jadi di sini juga remaja perlu berlatih menahan diri. Karena ingat kalau kita fight, ya itu makin kacau ya, jadi tidak ada gunanya juga. Jadi kita perlu tarik diri sebentar, tarik ulur itu penting. Tadi yang kedua prefrontal cortex ya. Bagaimana supaya lebih maksimal pertumbuhannya. Nah prefrontal cortex ini adalah sebenarnya kita melatih keterampilan kita. Jadi perlu kita latih untuk misalnya sesederhana, oh ini aku lagi marah nih, ya kita melatih otak kita untuk mengenal emosi kita. Kita melatih otak kita untuk mengambil keputusan, mencari informasi untuk kita mengambil keputusan, menilai sesuatu dengan informasi yang cukup. Atau mungkin kita lihat orang, ya kita oh ini orangnya lagi marah. Ya, oh ini orangnya lagi happy, oh ini orangnya lagi ini, saya harus bagaimana ya. Jadi lewat keterampilan sehari-hari kita mengenal, kita membuat penilaian terhadap seseorang itu sebenarnya kita lagi melatih prefrontal cortex kita. Kita membuat perencanaan sehari-hari, ini paling sederhana ya, bangun tidur, ini bikin apa, sampai malam kita bikin apa, itu sebenarnya sudah melatih prefrontal cortex kita. Ya itu fungsi eksekutif, jadi itu adalah latihan sehari-hari. Jadi planning, make judgment, make decision itu adalah salah satu cara untuk kita melatih prefrontal cortex kita supaya bisa berkembang dengan maksimal. Tambahan satu lagi, kurangilah gadget ya. Kurangilah gadget, kenapa? Siapa yang di sini happy kalau main gadget? Siapa di sini happy kalau main game? Ya, semua happy ya. Nah, otak kita itu ya, ketika terlalu banyak dopamin itu keluar ya, yang terus menerus gitu ya, itu kurang lebih sama dengan orang yang adiksi ya, keluar terus ya. Nanti terendam, jadi istilahnya tuh bagian prefrontal cortex kita itu terendam. Jadi dengan dopamin jadinya fungsinya tidak bisa, susah untuk maksimal. Makanya itu anak-anak kalau mungkin dari kecil sudah gadget terus, nah itu sangat disayangkan. Sebenarnya kita orang tuanya tuh lagi tidak sayang anaknya. Ya, mungkin menyenangkan buat dia, tetapi nanti coba lihat. Kalau tidak ada gadget, tantrum, tidak diikuti maunya, tantrum. Karena prefrontal cortexnya tadi tidak matang. Karena sudah dikasih terus dibikin happy, terus terendam. Jadi itu juga salah satu cara. Jadi intinya melakukan sesuatu itu secukupnya. Ya, jadi hal-hal yang kayaknya terlalu bikin kita happy terus boleh sih, cuman semuanya tuh kan ada waktunya ya, ada porsinya masing-masing. Kalau misalnya kita terus dikasih hal-hal yang kita suka, di reward terus juga tidak baik. Kadang kita juga belajar untuk ada istilahnya namanya delay gratification. Contoh, oke, saya mau beli sepatu baru.
tapi saya mau nabung dulu selama 1 bulan. Ya, itu kan artinya sudah ada planning, cara kita menahan diri tidak jajan, akhirnya bisa beli sepatu. Itu delay gratification. Jadi bukan berarti oh mau sepatu langsung beli, oh mau ini langsung beli. Nah, itu tidak baik sebenarnya untuk prefrontal cortex kita, ya. Jadinya ya maunya semuanya cepat gitu ya. Itu tidak akan membuat prefrontal cortex kita maksimal. Jadinya kita seperti orang dewasa, anak-anak yang terperangkap di tubuh orang dewasa sih kalau yang saya lihat ya. Oke. Gitu. Terima kasih Kak Karin. Satu terakhir teman-teman, sebelumnya sangat apresiasi teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Ini ada banyak sekali, tetapi karena keterbatasan waktu maka kakak batasi ya teman-teman. Tapi kurang lebih setelah kakak baca-baca tadi sudah terjawab dari penjelasan Kak Karin tadi. Jadi ada satu pertanyaan terakhir Kak Karin. Bagaimana cara menangani silent treatment? Aduh, berat ya. Ini dari orang tua mungkin. Atau Silent. didiemin dari orang tua atau dari teman mungkin. Oke. Nah, silent treatment ini sebenarnya adalah ekspresi emosi yang tidak sehat, ya. Kalau saya harus bilang ini tidak sehat dan ini seharusnya dipelajari, ya, dari mungkin orang tua sebelumnya. Oh ya, kalau marah kasih diam saja. Silent treatment, ya. Jadi mungkin kalau sudah terlalu lama ya, jadi ini mungkin agak keluar sedikit ya. Jadi saya tidak akan, jadi kalau misalnya saya di silent treatment itu bukan tanggung jawab saya. Ya, untuk memperbaiki dia apapun itu. Jadi saya mengusahakan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki apapun itu, mengklirkan apapun itu. Saya kasih waktu untuk orang itu, oke, boleh ambil waktu sebentar, silakan. Nanti mungkin kita ngobrol berapa hari lagi, boleh lah. Ya, ini artinya di sini juga kita lagi mendewasakan diri, menahan hati untuk di sini juga melatih lagi, balik lagi prefrontal cortex kita, emosi kita mungkin lagi marah tapi kita tetap belajar meregulasi ya. Iya. Jadi bukan tugas kita untuk memperbaiki orang tersebut, ya apapun itu. Jadi kita tetap mengusahakan yang terbaik, tetapi kalau misalnya itu adalah cara orang tersebut untuk mengekspresikan emosinya, sebenarnya yang butuh pertolongan adalah orang tersebut, ya. Jadi jangan sampai kita gaslight dengan itu seakan-akan oh iya beta yang salah, oh iya ini gara-gara beta dan lain sebagainya. No, jadi kita juga harus punya standpoint yang kuat, kita harus paham situasi betul. Kita mengusahakan yang baik, yang bisa kita lakukan, kita kasih waktu, kita coba pendekatan dengan berbagai cara. Kalau itu tidak berhasil, itu bukan tanggung jawab kamu gitu. Ya itu mungkin ya sudah set boundaries atau apa terserah. Kalau saya orang yang percaya bahwa penting untuk set boundaries untuk menjaga kesehatan mental kita. Ya mau sampai di mana kita kejar-kejaran dengan orang tersebut, karena di sini kita sama-sama orang dewasa ya. Yeah. Kita sudah menuju dewasa, ya. Kita meladeni orang dewasa dengan cara orang dewasa. Kalau itu anak-anak, mungkin kalau itu anak kita kan lebih mudah ya, tapi kalau mungkin ini orang yang seumuran kita yang mungkin teman, set boundaries, pikirkan lagi apakah ini patut dipertahankan atau tidak, worth it, tidak worth the effort, worth the time dan lain sebagainya atau tidak. Ini pandangan saya ya, saya percaya bahwa setting boundaries itu juga penting. Tapi ingat itu bukan tanggung jawab kita, ya. Yang harus berubah adalah orang tersebut, ya. Terima kasih Kak Karin. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Oke Kak Karin boleh turun. Sekali lagi teman-teman, tepuk tangan buat Kak Karin, mengantar Kak Karin untuk turun. Teman-teman, semua apapun yang tadi yang kita sudah dengar, Kakak percaya bahwa Roh Kudus sedang berbicara dalam teman-teman punya hati. Bahkan mungkin mengingatkan hal-hal, kejadian-kejadian tertentu dalam kehidupan teman-teman
yang seringkali itu tanpa disadari itu yang mudah membuat kita menjadi marah. Kalau seseorang punya luka di sini, ketika kakak senggol pasti dia langsung bereaksi. Tapi kalau dia tidak punya luka, kakak bisa agak kuat aja dia gak akan bereaksi. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Dari kita kecil sampai remaja, bahkan sampai kita saat ini teman-teman. Tapi percayalah teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu mengerti apa yang teman-teman rasakan. Termasuk your anger, termasuk kemarahan teman-teman. Ada waktu-waktu di mana mungkin teman-teman merasa sendiri, tidak ada orang yang bisa validasi teman-teman punya perasaan. Kakak tuh dulu waktu kecil nangis tuh dimarahin. Saya boleh menangis, laki-laki saya boleh menangis dan lain sebagainya. Padahal kalau sedih ya nangis teman-teman. Tapi mungkin itu budaya dan cara parenting yang mungkin belum sempurna. Tapi kakak percaya bahwa ketika kita semua mengalami Tuhan, Tuhan bisa memulihkan semua itu. Teman-teman percaya itu? Amin. Mari kita ambil waktu sebentar teman-teman, tundukkan kepala. Kita hampiri Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku dan saat ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita nyanyikan ini dari awal sebagai doa kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, amin, amin. Sempurnakan, Jadi karya yang indah. Kini aku percaya kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
bersyukur pada Bapa yang baik. Thank you Lord, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Amin. Ada di antara teman-teman sekarang yang kalian sedang merasa seperti tertekan karena ada kondisi-kondisi dalam keluargamu yang membuat kamu marah tapi itu tertahan sekian lama. Kalau itu ada di antara teman-teman, teman-teman bisa angkat tangan, kakak mau berdoa bersepakat dengan semua teman-teman yang sedang merasakan itu saat ini. Ada emosi-emosi yang tertahan, yang mungkin tidak ada pernah orang yang bisa memberi telinga untuk mendengar setiap keluh kesahmu. Kalau itu teman-teman bisa angkat tangan. Kakak mau sepakat berdoa bersama-sama dengan teman-teman yang mengangkat tangan. Di sini ada Roh Kudus. Tuhan Yesus hadir teman-teman. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, kesembuhan pasti terjadi. Kita baru saja menyanyikan bahwa tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bapak hamba bersepakat berdoa dengan semua adik-adik teman-teman yang mengangkat tangan. Dengan jujur mengakui keberadaan mereka Tuhan. Semua yang mereka rasakan. Yang sakit, yang mungkin membuat mereka marah. Yang membuat mereka terpuruk. Hari ini dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Mengalir kesembuhan yang dari Bapa dalam nama Yesus. Kasih yang dari surga itu mengalir menyembuhkan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya dengan hatimu teman-teman. Percaya dengan iman bahwa Bapa itu sedang memeluk engkau saat ini dengan tangan kasih-Nya. Bapa itu sedang menyembuhkan setiap lukamu. Dia mendengar setiap keluh kesahmu. Dalam nama Yesus. Yes Lord. Amen. Yes Lord. Yes Lord. Ada kelegaan dalam hadirat-Mu Tuhan. Juga mungkin ada di antara teman-teman yang sampai saat ini memendam kemarahan sehingga tidak bisa mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Kalau itu ada di antara teman-teman, teman-teman cukup taruh tangan kananmu di dadamu dan kakak mau berdoa bersama-sama. Khusus bagi teman-teman yang sulit dan belum melepaskan pengampunan untuk orang-orang tertentu yang membuat kamu marah. Bapak hamba berdoa untuk setiap saudara-saudaraku yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Dalam nama Yesus dengan kemampuan Roh Kudus, Tuhan kasih mereka kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan. Sehingga mereka bisa keluar dari penjara yang memenjarakan mereka selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus memberi kekuatan untuk mereka bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang membuat mereka marah, membuat mereka sakit hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk malam ini. Bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami bersyukur untuk momen ini. Bersyukur untuk tanggal ini Tuhan. Karena kami akan mencatat hari ini sebagai hari di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Kami mengalami pemulihan dalam emosi kami, di dalam memori kami Tuhan. Kami mengalami kesembuhan, kami menyadari apa hal-hal yang harus kami berurusan dengannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Bersyukur untuk Kakak Karin yang sudah berbagi dengan kami semua di tempat ini. Kami berdoa memberkati Kakak Karina dalam semua tugas tanggung jawab pelayanannya dimanapun Tuhan tempatkan. Bersama-sama dengan suami dan anak, Tuhan berkati keluarga ini jadi berkat bagi banyak orang. Makasih banyak Bapak. Kami selesai, kami akan pulang. Dan biar berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, berkat dari Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai keluar masuk kami Tuhan.
ketika kami di sekolah, ketika kami di kampus, dimanapun kami ada, kami menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, semua katakan amin. Amin, 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 amin. Oke teman-teman, workshop malam hari ini telah selesai. Semua boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Kakak Karin.